dilaksanakan. Pada pagi hari ini, kajian subuh ini dengan tema Dunia Panggung Sandiwara. Tentunya kita semuanya sudah paham dan tentunya kita berharap nantinya kita tidak terlena dengan dunia ini. Maka dari itu kita mengkaji agama Allah ini agar kita semuanya bisa tetap istiqomah dan tentunya lebih meningkatkan keimanan kita. Kalau masalah tema nanti bisa disampaikan oleh Ustadz. Kemudian yang membawakan atau Ustadz pada pagi hari ini adalah Ustadz Dr. Andes Abdul Wahid MM. Beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Katsir Mojokerto. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang dari Mojokerto, ini ada Pak Ustadz yang beliau juga bisa hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Beliau lahir sedikit kurikulum vitae. Beliau lahir di Jombang, ya di Jombang, Jawa Timur punya. Rumah beliau di perumahan Grand Site B08 Mojokerto. Kemudian dia juga punya putra 1, putrinya 2. Iya, Ustaz ya. Pendidikan beliau terakhir Magister Manajemen di Surabaya. Dan pada saat ini beliau mengasuh kurang lebih ada 121 santri di Mojokerto. Ini sedikit kurikulum vitae dari beliau. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih atas kerjasamanya rekan semuanya, baik dari Takmir Masjid Baitul Mustaqim, Dewan Dakwah Kota Probolinggo, dan juga support dari manajemen PT Eratek Jaya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bisa melaksanakan, dan tentunya kami juga mohon maaf apabila ada kondisi baik itu sarana prasarana yang kurang berkenan tentunya. Kemudian untuk acara pada pagi hari ini, nanti yang pertama langsung saja kajian ba'da subuh dengan tema Dunia Panggung Sandiwara oleh Ustadz Dr. Andes Abdul Wahid MM. Kemudian nanti dilanjutkan oleh tanya jawab, kemudian sambutan dari Ketua Dewan Dakwah Kota Probolinggo, dan dilanjutkan nanti dengan doa penutup, dan setelah doa nanti kita melaksanakan sholat sunnah syuruk, kita berikan kesempatan, dan setelah itu kami sediakan sarapan pagi bersama. Tentunya kami harapkan Bapak Ibu jamaah agar makannya bersama-sama untuk menciptakan ukhuwah sekali lagi, karena kita bersama di sini bukan hanya mengkaji, kita gerakan adalah ukhuwah Islamiyahnya. Kemudian yang terakhir untuk oleh-oleh, mungkin tidak sempat belanja karena datang hadir di kajian, kami juga sediakan pembagian sayur untuk yang hadir yang menerima kupon, khususnya ibu-ibu. Sekali lagi kami atas manajemen, atas nama dari Dewan Dakwah mengucapkan terima kasih atas support dukungannya, dan sekarang juga hadir dari manajemen Bapak Safri Trigiantoro, kemudian Bapak Bayu, dan juga tak lupa dengan rekan-rekan yang lainnya. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan dengan tertib, dan mudah-mudahan kita semuanya dengan adanya kajian ini
semakin kita diberikan nikmat iman dan tentunya kita bisa secara istiqomah untuk menjalankannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk selanjutnya, agar waktunya tidak banyak kita buang untuk pembukaan, maka kami berikan kesempatan waktu dan tempat kepada beliau, Ustadz Dr. Andes Abdul Wahid MN. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laptopnya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadullaha tabaraka wa ta'ala usolli wa usallimu ala anbiya'ihi wa rusulihi wa ala khatamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pada hari ini semuanya bertemu di Masjid Baitul Mustaqim Probolinggo. Insya Allah semuanya kelihatan cerah, sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita yang diberi oleh Allah kesehatan ini kita bawa ke sini, dijadikan oleh Allah sebagai sarana bahwa kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kalau saya boleh sponsor sedikit saja, sponsor berdasarkan pengumuman tadi ya. Di pengumuman tadi ada di pondok ini Bapak Ibu sekalian, pondok kami namanya Pondok Ibnu Katsir. Ponpes Al-Quran Ibnu Katsir Pat Putra Kota Mojokerto. Sekarang ini sedang menerima santri. Santrinya banyak Pak. Dari Sumatera, dari Palembang ada, dari Aceh ada. Kebetulan anak saya juga tugas di Aceh. Kemudian ada yang santri dari NTT, dari NTB, dari Bandung, dari Surabaya, dari Mojokerto sendiri ada. Yang dari Probolinggo kami kemarin tidak mencatat ya siapa itu, dari desa mana itu, saya belum nggak konfirmasi kemarin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah sekarang ini tahun ajaran 2024-2025 insya Allah akan
menerima PPDB setingkat SMP putra. Dan kemarin lomba untuk tingkat SMP murotal dan hafalan 30 juz nomor 1. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini syarat calon santri laki-laki mampu membaca Quran, hafal 30 juz, yang lulus SMP, memiliki keinginan yang kuat untuk menghafal Al-Quran dan belajar serta mukim di pesantren. Tahun yang lalu ada 2 hafalan 30 juz SMP lancar. Lalu ada jamaah Bapak, dari jamaah itu memberikan hadiah umroh, langsung diberangkatkan umroh. Alhamdulillah. 2 anak. Yang 1 belum lancar, ditahan mungkin tahun depan. Jadi sekarang dilancarkan, soalnya masih kelas 2. Kemudian program unggulan ini, pembinaan hafalan Quran 30 juz, KBM Dirosah Islamiyah, dan kurikulum formal, dan pendidikan santren. Ada muhadharah bela diri, terus ada puting pesantren, futsal, sepak bola. Daftar juara ini, juara 2, juara 3, juara 2, juara 1, tilawah Jawa Timur, juara 2, juara 1, 2 santri WOT 2023, juara 3, banyak Bapak. Kemudian 3 emas, 3 perak, 8 emas, 2 perak, 3 emas, 1 perak, 1 emas, 2 perak. Ini yang diraih oleh anak-anak. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, kami bersama dengan para ustadz yang ada dan para pembinanya. Barangkali ada di antara anak, cucu, saudara, ponakan, misanan, kalau ada yang berkeinginan bisa menghubungi ini Bapak, 0815 5171 2784. Namanya Ustadz Rosid, 0856 3190 806 Ustadz Arif Abdullah. Kalau nomor saya ada di beliaunya, Pak Didi. Tersedia subsidi bagi santri yatim duafa berkomitmen menghafal Al-Quran serta belajar dan mukim di pesantren. Kalau anaknya yatim piatu Pak Bu, tidak, artinya kami beri keringanan. Sampai semampunya dia berapa, atau kalau tidak mampu ya dijalankan saja. Kalau itu yatim piatu. Itulah salah satu di antaranya promosi saya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, di dalam hidup menurut Quran surat 40 di ayat 67 Allah itu menyatakan ini, Walladzi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tiflah summa litablughu asyuddakum summa litakunu suyukha wa minkum mayutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Ini kalau nggak ada yang terjemah, saya terjemahkan sendiri. Oke. Kalau ada yang terjemah, monggo diterjemahkan. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani. Kita ini dulu dari setetes air mani, loh. Bukan dari kayu, bukan dari batu, tapi awalnya saya kengkeng, gede, ototnya kuat. Itu semuanya dari air. Semua tumbuhan dari air, semua hewan dari air. Makanya kalau ada orang sombong, tidak percaya pada hari akhirat, lali akan kejadiannya dia. Oke.
lali akan kejadiannya. Dulu itu pernah pada zaman Rasulullah, namanya Al-As bin Wa'il. Ketika Rasulullah menerangkan hari kiamat, Al-As bin Wa'il gak percaya, pulang, duduk di kuburan lalu. Wah, kuburan diduduki, diambil tulang belulangnya. Digawa ke Rasulullah, Muhammad, masa tulang belulang seperti ini akan dibangkitkan lagi, utuh lagi pada hari kiamat? Kamu gak masuk akal Muhammad. Kalau kamu bicara itu yang masuk akal lah. Turun ayat lalu memberitahukan pada Rasulullah bahwa orang itu lupa akan kejadiannya. Di dalam Quran surat Yasin kadang-kadang wa dorobalana masalau wa nasya khalqa qala mayuhil idama wa yarmim. Ada orang yang membuat perumpamaan. Dia datang pada Rasulullah lalu mengatakan dia, siapa yang akan membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Wa nasya khalqa, dia lupa dengan kejadiannya. Qul, sampaikan ya Rasul, yuhyihal ladzi angsaha awwala marrah. Sampaikan ya Rasul, yang akan menghidupkan, membangkitkan lagi adalah Allah, zat yang menciptakan pertama kali. Sekarang ini tidak pertama kali ya, diciptakan. Kita sebelum diciptakan hari ini Pak Bu, sebelum diciptakan, dulu diciptakan jadi apa oleh Allah? Saat durungi duduk di sini. Kenapa? Ketek lah mboten toh? Sapi lah mboten toh? Enggak kan? Apa? Diciptakan dari apa? Dari air, Pak. Kita sebelum di sini itu belum ada. Adanya itu air. Mungkin air masih nempel di bayam. Mungkin di kangkung sing udah kayak ngajeng niku. Ya. Itu baru dimakan, sarinya masuk dijadikan liwat turap ini. Kemudian dari nutfah, kemudian diproses oleh Allah menjadi alaqah. Oke, darah diproses jadi tulang, dibungkus tulangnya dibentuk summa yukhrijukum tifla. Kemudian dilahirkan menjadi anak bayi. Summa litabluhu. Kemudian diteruskan hidupnya. Asuddakum. Kemudian dibiarkan lagi hidup sampai masa summa litakunu suyukha, sampai masa dewasa. Sampai masa tua. Lek dewasa ini dewasa, Bu. Bisa sepeda motoran, ya, bisa datang ke sini, itu namanya dewasa. Kalau sudah tua gak iso apa-apa, Bang. Orang Jawa ngarani tua bangka. Napa bahasa Jawa nggih? Tua bangka apa bongko? Padha nggih. Tua bangka itu artinya sudah gak kuat sama sekali. Sudah kemana-mana dijunjung juga. Allah menyatakan gini, wa minkum mayyutawaffa min qablu. Ada di antara kalian itu saya wafatkan sebelum tua bangka itu. Ada enggak? Ada. Walitabluhu ajalam musamma. Kami berbuat demikian itu supaya sampai ajal yang ditentukan. Tujuannya apa? Wala'allakum ta'qilun. Agar supaya manusia itu memahami hidup itu seperti itu. Adan Bapak. Oleh karena itu dalam hidup ini kita sama dengan main di panggung sandiwara, Pak. Seperti main di panggung sandiwara. Nih, siapa sutradaranya? Sutradaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang disampaikan oleh Allah? Allah membuat satu skenario, satu tag, Pak Bu. Mau nggih ludruk ngoten nggih. Mau nggih ludruk iku ono teke kan. Kalau kamu nanti jadi pembantu, omonganmu kudu begini.
Kalau menanti kamu menjadi orang jeragan, omonganmu harus begini. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, dengan pemain yang baik itu Pak Bu, orang itu kadang gregeten, kadang bisa nangis, nggih. Kadang kepingin ngamplengi wonge. Pernah panjenengan melihat film Datuk Maringgi? Pernah? Wonge lak gregetno wonge. Padahal wonge lho ndak gregetno. Orangnya sabar sekali. Tapi karena skenarionya itu seperti itu, jadi setiap orang gregeten nek ketemu Datuk Maringgi. Soalnya ada yang disia-sia, Pak. Bener? Dulu kan, sekarang sudah tidak ada filmnya. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini tagnya itu atau skenarionya itu Al-Quran. Makanya ini surat 76, oke, di surat 76 itu Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 29. Allah menyatakan gini. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Ayat itu Pak Bu, ada dua, yang tertulis dan yang tercipta. Badan kita ini ayat, ayat Allah. Ayat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu tanda kekuasaan Allah. Itu jenenge ayat. Tanda kekuasaan Allah di badan kita ini banyak. Kalau kita mau melihat tanda kekuasaan Allah di luar kita banyak, Pak Bu. Kalau kita mau mencerna, meneliti. Ini adalah yang dimaksud dalam ayat ini. Ayat-ayat yang tertulis itu adalah tanda ayat-ayat Allah. Satu peringatan. Atas peringatan ya. Bapak Ibu, kalau ada jalan, di jalan itu ada tulisan ini. Ada tulisan stop. Terus ada merah, seret. Apa artinya? Tidak boleh masuk. Kalau ada panah ke kiri begini, hijau, artinya lewat. Itu namanya peringatan, Pak Bu. Kalau tidak boleh masuk, ditendang, kejegur jurang. Itulah. Itu namanya peringatan. Cuma Quran memberikan peringatan itu tidak semua orang mengambil. Tidak semua orang. Karena itu Allah menyatakan ini, faman sya'attakhadha ila rabbi sabila. Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan dirinya, dirinya itu kepingin baik, caranya gini. Niscaya dia akan mengambil jalan kepada Tuhannya. Ya jalan yang diberikan oleh Allah itu. Namanya skenario tadi. Ini skenario Al-Quran ini. Contoh Pak Bu, isinya skenario atau tag hidup ini, misalnya begini, tahukah fungsi manusia kita sebagai hamba Allah? Fungsinya apa? Baru kita dijelaskan oleh skenario. Di surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Berarti Bapak sekalian, jin dan manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah. Maka jin itu sifatnya seperti manusia. Jin itu ya sholat subuh, Pak, sama. Jin itu ya sholat duhur, asar, maghrib, isya. Ya juga puasa Senin Kemis. Jin itu, Pak. Betul? Jin itu juga ada yang pinter, ada yang bodoh.
Yang kepingin ngaji, temuriki kuatat jin, Pak Bu. Kepingin ngaji, jinnya nggak catatan, Pak Bu. No, jinnya nggak catatan. Soalnya lek mari disampaikan kepada saudaranya jin. Oke, jin itu sama dengan kita, duwe pasar. Jin itu duwe organisasi, Pak. Jin itu punya pimpinan. Cuma sampai jangan tanya saya, terus kapan pemilunya jin? Nah itu sing angel jawab Pak Bu. Wong jinnya ora ketok. Ya. Ya pemilunya kapan garo? Tapi ono pemilihan. Sama. Jin itu juga punya bawahan sama dengan kita. Punya suami, punya istri, punya anak, punya cucu. Jin iku ya ono sing ngrik-ngriken, Pak. Ngertos ngrik-ngriken. Napa? Mengi. Kirangan pokoknya ngrik-ngriken ana, Pak. Seloro-loro niku ono. Jin iku akhirnya mati juga. Sampeyan kok dikandani kok ndelongop. Jin mati loh. Jin niku mati, Pak. Sing gak mati niku iblis. Iblis itu lanang apa wedok? Lanang. Alek wedok lah iblis sulian. Mboten, Pak Bu. Iblis niku hermaprodit. Punya kelamin dua. Punya laki-laki, punya perempuan. Wanita. Iblis itu, kok bekecot. Nggih. Bencong. Oh. Lek bencong niku setengah-setengah, Pak Bu. Lanang enggak, wedok enggak, ngoten lho. Iku bencong. Lek loro ngono mboten bencong. Jin itu juga mati. Jin itu juga membaca Al-Quran. Contoh kita lihat di surat Jin, surat 72 di ayat 1 Allah menyatakan gini, Kul, sampaikan ya Rasul, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Sampaikan, karena Rasulullah tidak tahu jin belajar Al-Quran, nggak tahu. Diberitahu oleh Allah, taunya. Sampaikan ya Rasul, telah diwahyukan kepadaku annahus tama'an nafaru minal jinni. Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran yang lalu jin itu berkata, faqalu, mari mendengarkan Quran, jin berkata ngeten, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Jin loh Pak Bu bisa mengatakan Quran itu menakjubkan. Lek ono menungso badan wadak yang dituju oleh Allah ada, Rasulnya ada, nabinya, gak iso ngarani bahwa Quran itu menakjubkan. Lah kalah mbek jin. Nggih. Wong jin lho muni Qur'anan ajaba. Quran itu adalah yang menakjubkan. Karena itu jin muni ngeten, ayat 2. Yahdi ilar rusdi fa'amanna bihi, yang memberi petunjuk ke jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Ngoten jin. Walan nusrika bi rabbina ahada, dan jin mengatakan sekali-kali kami tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Jin itu gak gelem berbuat syirik. Lah kok ono menungso berbuat syirik kepada Allah dengan jin, lah aneh tuh. Nggih. Wong jin lho gak gelem syirik, kok ono wong mensyirikan Allah dengan jin. Jine guyu, leh keliru kan. Keliru kan. Lah apa wong aku lho gak gelem syirik kalau awakmu mensyirikan Allah dengan aku. Ngoten lho, Bapak. Lah awake dhewe gak ketok jin iki senggarai. Masalahnya gak ketok, kok ketok ngono mesti pedidian bedino. Jin itu Pak Bu meloncat ya di ayat 11. Ada kalimatnya dan wa anna minna solihuna wa minna duna dzalika.
kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh. Jin mengatakan, di antara kami ada orang-orang yang soleh. Dan di antara kami ada pula yang tidak demikian. Berarti nggak soleh. Oke. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi yang ditempuh beda-beda. Ono sing khusyuk, ono sing gregetno. Ono sing gregetno. Jin yang kafir, jin yang munafik itu sekaligus menjadi tentara iblis. Makanya nek kuno ono kelompok dasim, ono kelompok akwar. Banyak kelompoknya, ada 10 kelompok itu. Mereka yang tidak beriman kepada Allah sekaligus secara tidak langsung menjadi tentara iblis. Juga sama manusia. Manusia yang tidak beriman menjadi tentara iblis. Makanya jin itu lah gak ketok aku. Jadi tentara iblis. Nek ono wong ajune sibuk aku. Sibuk. Pemane isuk ngene sibuk. Mereka ono sing nggo tepung. Nggo tepung tuh sawuri motone trot 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 trot. Lek ngaji ku lelep ngene. Ngantuk. Oleh dijak ngaji lho lelep ae. Maca Quran iki gurung sak juz. Angop ping 17 pisan. Masyaallah, jek 3 lembar wis angop ping 17. Iku lek dijak ngaji. Tapi lek maca HP mbok sampai tuntas. WA iku 1500 lho, gak ngantuk belas aku. Enten model ngoten niku. Lho, kok ada? Temriki enten mboten? Enten nggih? Pundi tiange? Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, rupanya rata-rata nih. Jangan-jangan ustadznya melak ngono. Ngeten lho Pak Bu, kita harus bisa membatasi diri kan. Jin niku Pak Bu, nek ana wong ngene iki sibuk nggo paku Pak Bu. Bokoke dipasang paku. Bokoke wong ngaji-ngaji, sing gak ngaji gak dipasang paku. Sing ngaji Pak Bu, pasangi paku. Dadi usek kae. Usek kae ngaji guru sak jam usek kae. Pengin mulai ae ngoten lho. Oke. Lek ten ngen kula enten Pak Bu. Ngaji ku wanteng masih 2 jam nganteng. Soalnya apa? Lek mulai nggo beras 10 kilo. Terus lengo kletike 2 kilo. Iku sing wedok. Nggo beras 10 kilo, lengo kletike 2 kilo. Lek sing lanang hanya diberi minyak goreng saja 2 kilo. Berarti lek wong loro bareng nang pengajian oleh loro. Minyake oleh loro, berasnya oleh 10 kilo. Lumayan Pak, wanteng lho sampai 2 jam meneng. Jadi lek mriki insyaallah ndak, masih mriki ndak. Masih ono ngono ya, yo anteng ya, masih kayak ngoten lho Pak. Balik mriki Pak. Jadi kita misalkan didapuk oleh Allah menjadi tamu, pun jauh. Ono skenarionya. Di surat 24 ayat 27 sampai 28. Terus ya Allah ngeten, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah kamu masuk rumah yang bukan rumahmu. Rumah sapa? Ya pokoknya duduk omahe dhewe. Lek duduk omahe dhewe kan omahe bebek, bulik, omahe bude, ya, omahe anak, omahe dulur, omahe wong tua, omahe maratuwa. Iku duduk omahe dhewe. Jangan masuk. Di sini ada aturannya. Hatta tastanisu wa tusallimu. Sehingga kamu minta izin dan memberi salam. Jadi lek mlebu rumah iku lek duduk omahe dhewe. Minta izin. Assalamualaikum. Lah saiki minta izin itu diganti tok-tok ngono. Gak apa-apa, Pak Bu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Di sini aturannya. Ala ahliha, kepada penduduk rumah itu. Sekarang kasus. Fa in lam tajidu fiha ayat 28.
Fa illam tajidu fiha, maka jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalam ahadan fiha, di dalam rumah, salah seorang pun tidak menemukan, tapi omahe buka pintunya, betul, pintunya buka, gak ono wonge, tok tok, assalamualaikum, assalamualaikum, omahe bule, gak ada orang yang jawab. Allah menyatakan, fala tadkhuluha, janganlah kamu masuk ke dalamnya, hatta yu'dzana lakum, sehingga kamu mendapat izin. Sekarang kasus, saya rumah saya Mojokerto, misalkan saya punya uang buat rumah anak saya di Banyuwangi, Bapak. Saya buatkan rumah di Banyuwangi. Udah selesai, saya berikan anak, wis ngono iki. Saya di Mojokerto. Kalau saya nyambangi anak dari Mojokerto ke Banyuwangi itu lek budal pukul 6 pagi. Ya, yang menten budal. Kok Banyuwangi jam berapa kira-kira? Itu? Oh, kuliah jam 10. Ya lek pesawat. Oh, jam 6 esok ya. Banyuwangi ya, Bang. Ya kira-kira pukul 2 atau 1 ya. Saya rotan ngeten ya. Iku wis liwat tol di sana. Oh, pukul 1 di sana, Pak. Dadak nangkone rumahnya anak, saya totok. Assalamualaikum. Ah, ono jawab. Assalamualaikum. Rupanya anak saya sudah pesan pada pembantunya. Dok, nanti kalau ada tamu jangan diterima. Kalau kamu menerima, tolong suruh ke sini, kamu pulang dulu. Ke sini nanti pukul 5 atau pukul 6 setelah maghrib. Pembantunya dipesen. Nggih. Lah pembantu gak ngerti iki wong tuane, Pak Bu. Sik nyar soalé pembantu le. Begitu assalamualaikum, dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak ono barang metu, loh pembantu. Nanti jerakanmu. Kono sampun pesen bubuk kali ibu. Sekarang sedang tidur. Sampean dari mana? Kok Mojokerto, Dok? Ya, saya tadi dipesan panjenengan wangsul mawon mangke jam 6 sampean mriki malih. Sing nggih malu kula. Wis sapi tak kena anak. Lah wis kurang enak. Loh sekarang dadak pembantu nih, gak ngerti apa. Awak dikon mulih maneh. Gitu. Kira-kira lek panjenengan nonton ya napa reaksine? Kalau bapak yang kalau terjadi semacam itu pada bapak atau ibu, bagaimana kira-kira skala sikap? Ya paling tidak Pak Bu, muni ini matamu. Iki ngono aku sing gawe omah, paling tidak ngoten Mbak Bu. Walaupun gak meso. Iya. Apa maneh sing ahli meso, iso mesone akeh Pak Bu. Iki sing gak meso lho muni matamu ngono. Bapak Bu sekalian, ayatnya lu ngeten skenarionya. Janganlah kamu masuk hatta yu'dzana lakum, sehingga kamu mendapat izin masuk. Wa in qila lakum irji'u, jika dikatakan kamu kembalilah. Farji'u, loh skenarionya, maka kembalilah. Gak mungkin Pak Bu kalau saya berangkat pukul 6 sore pagi, dari sana pukul 1 turun balik mana nang Mojokerto, yo gak balik malih aku, gak sido nyambangi cucu aku, balik mana pegel wisan, gak mungkin. Ya apa carane? Farji'u, gak balik nang daerahe, yo mumet nang alun-alun kono, bu golek kopi ta, golek oto-ote ta, ngenteni sampai pukul 6 atau 5, baru setelah pukul 5. Loh bapak kali ibu, iya aku mau ini mulai jam 1. Loh kok mboten kayak tahu? Lah jare pembantumu aku kon mulai. Bapak Ibu sekalian, Pak Bu, begitu itu terus si Allah ngeten. Huwa azkalakum. Kalau kamu bisa demikian, hatimu bersih. Azkalakum, hatimu bersih dari kotoran jahat.
dari kotoran jahat. Bapak Ibu sekalian, cuma di sini disebutkan di akhir ayat, wallahu bima ta'maluna alim. Itu lebih baik bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Maha mengetahui, di sini disebutkan ta'maluna alim. Allah mengetahui perbuatanmu. Kita ini Bapak sekalian, ketika dia mengikuti aturannya pembantu tadi, dia pulang. Allah itu Maha tahu, kamu iso nrimo apa gak. Nek iso nrimo ngene. Ya Allah, alhamdulillah saya memang sudah belajar Quran ya Allah. Aturanmu kalau kami bertamu disuruh pulang, saya pulang ya Allah. Tapi enggak pulang, saya hanya putar-putar di sini saja. Saya kembali ke anak saya. Apa muni ngono? Bisa terima ngono? Apa ngene? Arek-arek koyo telek, dikekno ngomah pada akhirnya koyo ngene. Koyo telek arek-arek. Apa muni ngono? Allah Maha tahu, Bapak. Inilah ayatnya. Kalau kita menjadi pemain yang baik, Bapak Ibu sekalian, maka ini manusia menjadi pemainnya, manusia dan jin. Penontonnya malaikat sok ketangis-tangis, Bapak. Melihat orang yang seperti itu melas, ya Allah, ampunilah orang tersebut ya Allah. Ngerti enggak? Penontonnya itu. Tapi lek kira-kira main itu gak pokro, gak cocok karo skenario yang dibuat oleh Yang Maha Kuasa, malaikat jauh berok-berok, Bapak. Ayo mudun, buyar ae mari ngoten, Bapak. Bisa didongakno elek barang. Makanya malaikat niku lek ana wong ngene iki, Bapak. Datang menyempatkan waktu duduk-duduk di sini untuk silaturahim dan untuk mendapatkan ilmu. Malaikat itu donga ngeten, Bapak. Ini dongane malaikat. Panjang nggih, hadis riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Darda, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui suatu jalan menuntut ilmu, wonge budal melaku oleh ilmu, masih gak muni melaku Pak, masih nggo sepeda ya padha ambek melaku Bapak. Masih nggo mobil ya sama jalan. Untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Ada saja jalannya, Bapak. Caranya jalan masuk surga itu tapi syaratnya wong boleh ilmu. Tuh, yang pertama. Dan para malaikat selalu meletakkan sayapnya menaungi para pelajar karena ridho dengan perbuatan mereka. Jadi malaikat itu punya sayap ini, punya sayap, ditudungi ini. Kita semua ini sedang ditudungi malaikat dengan sayapnya. Lalu karena ridhonya dan orang yang berilmu pengajar atau yang mengajar atau yang belajar dimintakan ampun oleh penduduk langit. Semua malaikat mintakan ampun. Oleh penduduk bumi, semua penduduk bumi mintakan ampun. Masuk sapi, tekek, ketek, cecok, semut, mendoakan ampun kepada Allah bagi orang yang belajar mencari ilmu ini, Pak. Termasuk di sini disebutkan ikan, khitan fil ma'i, ikan di dalam air memintakan ampun pada Allah. Mereka lo nggak dosa, Bapak. Kalau minta ampun diterima kali Allah. Diterima. Lalu Rasulullah menyatakan ini, kelebihan orang yang berilmu atas ahli ibadah bagaikan kelebihan sinar bulan atas bintang. Kayak bintang kelip-kelip, kayak sinar bulan biar, itu bedanya. Kemudian Rasulullah menyatakan sesungguhnya Nabi tidak mewariskan dinar, juga tidak mewariskan dirham. Wa inna mawar rasul ilma, tapi Rasul itu mewariskan ilmu. Maka Rasulullah menyatakan
Faman akhodahu akhoda bi khittin wafirin. Barang siapa yang mendapatkan ilmu dari mencarinya itu, dia telah mengambil bagian yang besar, bagian yang besar dalam hidup ini. Karena itu sekarang ngaji di sini hanya beberapa menit saja. Menjawab. Ketika saya menjelaskan satu ayat tadi berkenaan dengan masuk dalam rumah, panjenengan terus dapat ilmu itu, tidak akan mudah masuk ke dalam rumah. Itu dapat bagian yang besar. Karena tidak semua orang begitu. Yang sering terjadi mboten ngaten, Mbak Bu. Rumah saya di sini, rumahnya bule saya di sebelah sini. Buka tanpa memberitahu, mlebu langsung ngicipi jangan nih, Pak Bu, di sini. Belum disuguhkan, belum diberitahukan, sudah diincipi. Iwak pindangi diincip, Bu, enak ya. Aman goreng iwak pindang pangane ambune gak karu-karuan. Gorong disuguhkan. Haram itu, Pak Bu. Enggak boleh. Kecuali orangnya sudah begini. Walaupun saya tidak ada di rumah, kalau kamu saja, walaupun saya tidak ada di rumah, rumahnya kok buka, masuk aja lah. Itu karena bulenya sudah janda. Tapi lek bulenya gak janda, gak oleh, Pak Bu. Ya lek gak sedang apa-apa. Bule jek enom. Ya lek gak sedang apa-apa, awake dhewe mlebu. Assalamualaikum ketingi pintu. Ya roto wong istuan. Jatuh dari abed, Pak. Kaget ya. Lu sedang apa-apa dia. Gak boleh, Pak Bu. Walaupun ke rumahnya anak juga enggak boleh. Walaupun kita ke mertua. Nek mertua cek loro, cek leganep, Pak Bu. Gak oleh terus cuman-cuman. Assalamualaikum wis nek mawon kono. Gak boleh, Pak Bu. Ya dari luar. Baru misalkan tok-tok, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sinten niku? Ayah, Dok. Oh, ayah. Nggih, panjenengan tenggo setengah jam, Mbak. Ya. Boleh enggak? Boleh. Panjenengan tenggo setengah jam. Lah arek iki lha apa aku kon ngenteni setengah jam. Ya kita harus tahu, Pak Bu. Itu loh masih muda dia. Jangan kita masuk, roto arek iku kok jak bayang. Wah, kayak mencolot gak karu-karuan. Bisa terjadi enggak? Oh, itu loh Pak Bu, ini salah satu hikmahnya. Maten. Kembali ke sini. Kalau pagi ini ya, setiap pagi ini, kalau kita memberikan nafkah kepada keluarga, memberikan nafkah kepada siapa saja, malaikat itu doa ngeten. Mamin yamin yusbahul ibadu fihi illa malakani yang zilani fayakulu akaduma Allahumma a'ti mungsikon khalafah. Sisi itu wayakulu akharu Allahumma a'ti mumsikan talafah. Malaikat itu pagi ini kan turun, Bapak. Gantian sore ini. Sore naik, ya ganti malaikat, ganti pagi naik, ganti malaikat pagi. Begitu terus. Satu hari ini laporan ke Sidratul Muntaha, bahasa ke saya. Itu membutuhkan waktu 50.000 tahun kalau kita yang berjalan. Tapi malaikat cukup dalam satu malam. Satu malam. Itu terdapat di dalam Quran surat 74. Disebutkan seperti itu. Perjalanan malaikat itu laporan. Kalau sore laporannya, bagaimana hamba saya? Sedang apa? Wahai Allah, hambamu sedang sholat asar. Karena itu kalau sholat asar tepat waktu. Ada catatan. Kalau pagi gini, bagaimana hambaku? Ya Allah, hambamu sedang sholat subuh. Sekarang diteruskan mengaji, ya Allah. Laporan. Catatannya mesti api-api. Terus malaikat itu berdoa begini. Yang satu, Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, hancurkanlah harta benda mereka yang tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah dan pada keluarganya. Sisi itu ndonga,
Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah berkah hartanya hambamu ini yang disedekahkan kepada keluarganya dan kepada sabilillah. Nah, bahasa saya seperti itu Bapak sekalian. Dalam hadis ini disebutkan, ya Allah berikan berkah. Nih, memberi karena memberi nafkah. Yang tidak memberikan nafkah, berilah kebangkrutan ya Allah. Hartanya orang tersebut. Ini tugasnya malaikat, Bu. Makanya malaikat itu bisa orang melakukan skenario cocok dengan yang diberikan oleh Allah, bisa menangis malaikat, bahasa saya. Berdoa sungguh-sungguh kepada Allah memintakan orang tersebut. Makanya orang yang didolimi itu Pak Bu, ada hadis 3 kan. Doa yang diterima oleh Allah tanpa ada hijab. Ada 3 Bu. Sing pertama, doa orang madlum, orang yang didolimi. Karena hati-hati dengan orang yang didolimi. Itu tidak peduli wongi kafir. Walaupun kafir, kalau didolimi, doanya langsung pada Allah. Oke. Sing nomor 2. Doanya orang yang touring. Napa jenenge? Safar. Tapi touringnya itu touring untuk baik, bukan maksiat. Panjenengan ini dari sini misalkan berangkat ke sini, tapi rumahnya perbatasan antara ke Kabupaten Lumajang ke sini misalkan. Itu sama dengan doanya itu diterima oleh Allah. Itu doa yang tidak diterima, tidak ditutupi oleh Allah, langsung lep. Yang ketiga, doanya orang berpuasa sampai berbuka. Makanya jangan sampai kita kalau berpuasa menghilangkan pahala kita hanya gara-gara ucapan. Maaf ya, contoh ya, nih. Ucapan orang itu kalau yang diucapkan itu orang, keburukan orang kepada orang lain, itu bahasa Islamnya itu Bu, namanya ghibah. Napa? Ghibah, bukan hibah, bukan. Lek hibah itu kei. Lek ghibah orang mencatur orang. Kalau kayak contoh ya. Kalau kayak contoh. Ada orang sudah agak tua, melakukan dunduk ini. Das, kudu jelungup ngono. Lakune soalnya wis tua. Inalisun. Masya Allah. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetap komentar wonge. Orangnya komentar kan. Iku wong tuane sapa? Kok mlaku kok kudu jelungup ngono. Wis tuwek ngono aja mlaku-mlaku apa. Kudu jelungup. Tenan wasno lak jelungup, wasno lak jelungup. Padahal gak jelungup. Ketika dia itu puasa, pahalanya habis. Padahal doanya diterima. Eman. Atau yang kedua. Atau yang kedua. Ngapunten ya. Ini saking semangatnya, Pak. Saking semangatnya sampai tisu ya. Sampai kating jelungup nih Mas Ale. Nyeritakno wong kating jelungup ngoten. Atau yang kedua contoh. Contoh. Misalkan ibu-ibu ibu-ibu belanja di pasar. Nah, belanja itu ketemu temannya. Lama ndak ketemu. Baru ketemu iku untune wis gak ono, anjen 30 tahun, Mbak Bu. Untune wis gak ono. Karek situk tok pinggir kiwa ngono. Wong iki katik petani, wireng, Mbak. Kepethoke api. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lha, aku kok eling kaya sampean kaya kancaku biyen. Iya, sampean aku eling, sampean kan iki jenenge iki. Loh, ya Allah sak bangku rangkulan. Api enggak? Baik kan? Pakai assalamualaikum, cerita-cerita tuh, takon anak, takon cucu, takon dunya, takon mobil, takon barang.
Wis, bareng ngoten pisah. Wis kapan-kapan ketemu lagi, salaman maneh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik enggak? Baik. Bapak Ibu sekalian, bar mulai di rumah masak diewangi ambek sing lanang katene digawe buka. Wah, mulai Pak mun tolong sampean nirisno brambang. Iya, dirisno brambang. Ngomong-ngomong dawa-dawa, aku mang kodhok koncoku, Pak. Konco endi? Dulu waktu sak bangku ambek aku dulu sekolahnya. Iya. Apa omahe nanti ono kono aku angleng wong saiki lho wong welek padahal tadi lho salaman pakai apa assalamualaikum dadi lho saiki cerita nang bojone welek saiki untune kare siji sing kiwa tok waduh wireng wonge Pak Bu pahlai Senin Kemis poso misalkan Senin Kemis to Ramadan dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Habis waktu itu mulai pagi sampai sore, doanya padahal akan diijabai oleh Allah. Habis Bapak, hilang. Tidak ada sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Itulah namanya ghibah. Rasulullah menyatakan, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah mana namanya ghibah? Ghibah itu cari sahabat ngeten, ya Rasul, Allah wa Rasuluhu a'lamu, yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Kami tidak tahu ya Rasul. Ghibah itu apa? Dzikruka akhoka bima yakrahu. Kamu menyebut saudaramu terhadap sesuatu yang tidak disenangi olehnya. Menyebut saudaramu sesuatu yang tidak senangi. Paham? Saiki ana wong dukur wireng, seneng enggak wonge? Wonge dukur wireng lho, seneng enggak? Enggak seneng kan? Tapi dia ngomong, arek iku lho dukur koyo listrik ngono. Hitam pisan. Lah dengar orangnya enggak senang kan? Ya itu ghibah. Padahal pancene yang dia itu sebetulnya dukur sudah tinggi, Bapak. Dia hitam. Tapi karena dibicarakan dia tidak senang, ghibah itu. Rasulullah pernah berjalan waktu sore hari bersama istrinya. Ada namanya Ibnu Mas'ud. Kenal? Kenal temundi? Ibnu Mas'ud itu yang meriwayatkan hadis, Bapak. Ani bin Mas'ud, padha mbek an Abu Hurairah dan seterusnya ya. Ibnu Mas'ud itu orangnya cerdas, Bapak. Hafal Quran, hafal hadis banyak dari Rasulullah. Cuma wongi pendek. Menurut riwayat itu Ibnu Mas'ud itu pendek, tapi ahli surga, Bapak. Wonten, wong pendek. Pas pelaku ngene karo Rasulullah, Pak Wasa karo Ibnu Mas'ud di sana. Rasulullah Aisyah gini, ya Rasul, Ibnu Mas'ud lu pendek ya. Artinya pendek itu ya kecil ngono, Bapak. Ya, pendek. Rasulullah ini, mahlan ya Humairah. Tenang baik istriku, jangan begitu. Tapi kan ya pendek ya Rasul. Iya, kalau kamu mengatakan pendek, dia itu pendek, kamu ghibah. Loh, tapi kan pendek Rasul. Iya itu ghibah namanya. Metidi dadakno. Bapak Ibu, padahal cocok ambek kenyataan. Itu loh ghibah. Iya. Terus Rasulullah menyatakan, jika kamu mengatakan di orang itu tidak ada di orang itu, kamu membuat fitnah. Jadi kedua-dua gak enak. Lah terus apa skala sikap? Lek ono wong wasno, motong wasno, meneng ae wis. Gak usah komentar. Ono dukur banjeber bah, pengkok bah, barno diwasno ae. Mari wis gak diwasno maneh kan. Wis gak usah komentar. Selamat, Pak Bu. Saged ngoten? Perintah. Temen nggih? Ayo dijaga itu. Berarti lek wasno wong gak usah komentar, wis barno. Bah iku dukur bojone ndek babah. Wis barno, wasno ae. Gak usah dikomentari. Berarti lek komentar riba. Pak, Bu, sutradara berjanji. Nih. Panggungnya itu, panggung sandiwaranya itu dunia. Kalau saya bahas banyak ini. Sutradara menyatakan, siapa yang main baik sesuai dengan skenario yang
yang saya buat akan saya beri piala citra namanya surga. Kalau mainnya baik sesuai dengan skenario. Siapa yang mainnya itu tidak baik, tidak sesuai dengan skenario yang saya buat, yaitu Quran dan hadis, gak cocok, akan mendapatkan balasan serupa. Balasan itu namanya neraka, bahasa Sanskertanya, bahasa Arabnya narun. Bagaimana neraka itu beratnya? Bagaimana surga itu nikmatnya? Wah, kalau dibahas hari ini tidak bisa, Bapak. Tidak bisa. Ini butuh waktu 2 jam. Ya, insya Allah pada waktu dan gelombang yang sama. Coba saya beri kesempatan tadi, katanya ada yang bertanya barangkali. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam fungsinya manusia terhadap ciptaan Allah kan bisa disebutkan dan tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah. Kenapa kok jin disebutkan pertama kali kan daripada kita manusia, sedangkan kita para manusia kan makhluk ciptaan Allah paling mulia. Ngoten. Intinya nggak terima kan? Kenapa kok gak manusia dulu kok jin? Sejarahnya ngeten Pak Bu. Sampai buka kitabnya Tafsir Al-Misbah. Tafsirnya siapa itu? Orang Indonesia. Bapaknya Pak Sehat. Ya, Quraisy ya. Ketika menceritakan itu, beberapa dalil yang disebutkan. Jin itu Pak Bu, diciptakan oleh Allah. Ada pendapat yang pertama, 6.000 tahun sebelum manusia. Ada yang pendapat yang kedua, jin itu diciptakan oleh Allah 3.000 tahun sebelum penciptaan manusia. Jadi jin itu wis ana biyen. Sadurunge Nabi Adam. Ngoten. Makane sing jenenge iblis iku golongan dari jin. Minal jin. Iblis itu golongan dari jin. Bahannya itu kok jin, Pak Bu. Bahannya itu kok jin itu dibuat dari apa? Api kan? Iblis itu dari api. Kenapa kok disebut iblis? Karena iblis itu bahasa Arab putus asa, Pak. Putus asa. Kenapa? Karena ada ayat niki. Contoh ya. Di surat 38 niki. Sot. Ya. Di surat Sot itu panjang, artinya di sini ceritanya begini. Saya cuplik satu saja. Nih. Qala ayat 75. Surat 38 ayat 75. Qala ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Astakbarta am kunta minal alim? Allah berfirman, "Iblis, sadurunge dadi iblis, Pak Bu." Nggih. Sekarang sebut apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang kuciptakan dengan tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis menjawab ini, qala ana khairum minhu khalaqtani minar wa khalaqtahu min tir. Di sini ada dua opsi yang disebutkan oleh Allah. Apakah kamu termasuk orang yang lebih tinggi? Apakah kamu merasa sombong? Loro. Jadi iblis ini, aku ya Allah lebih baik daripadanya. Nanti ini sombong apa lebih tinggi? Podo. Niku podo. Wong sombong iku modele ya lebih tinggi niku, Pak. Ya. Ternyata dicampur karo iblis, ya sombong ya lebih tinggi. Jadi kalau ada orang duduk ngeten, nuwun sewu. Mbek koncone ngene. Duduk, dadak ono ngene. Duduk mbak aku gak level kon, gak level, gak cocok mbak aku. No atine lo merasa saya lebih tinggi daripada
teman saya yang ada di sebelah saya. Niku ngono anak iblis aja nih Bapak. Cuma metu teko menungso. Terus inilah yang dijadikan oleh Allah bahwa iblis menjadi laknat. Niki, aku diciptakan dari api, sedangkan kau ciptakan Adam itu dari tanah. Oh ngono iblis. Kala lek ngono, fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, keluar kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang terkutuk. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin. Dan laknatku sampai hari kiamat. Loh, diputus sampai Allah. Dok langsung dok. Iblis deg-deg ser aku. Mateng aku. Diputus sampai Allah. Sampai hari kiamat dilaknat. Aku berarti masuk neraka iki. Mateng aku ngene. Keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat. Kertas aku. Di sini loh, di dunia keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat. Sudah, dok, umur 35 jadi wakil presiden bisa Pak. Keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat. Paham? Nah, Bapak Bu sekalian, apalagi keputusan Allah. Akhirnya, lek ngoten ya Allah, lemes iblis ya. Wis mulai lemes. Jarine ngeten. Ya Allah, kalau gitu Rabbing fandirni ila yaumi ba'atsun. Kalau begitu aku mohon diberi tangguh ya Allah, jangan dimatikan saya sampai hari kiamat. Kadung hari ini. Mboten kalimat kadung kula dhewe Pak Bu. Ya, ayatnya mboten kalimat kadung. Jarine Allah ngeten, ayat 80. Qala fa innaka minal mundharin. Oke. Apa yang kau minta? Sabri. Kamu akan sabri hidup sampai hari kiamat. Makanya iblis sampai hari ini Pak Bu, gurung mati. Sing bae iblis pian. Sing iblis pertama itu gurung mati Pak Bu. Oleh katene wis tuwa ngono mlungsungi mana sret umur 35 mana. Nggih. Wis tuwa mana mlungsung mana sret umur 35. Mau mana awake dhewe ngono ya napa kira-kira? Gak enak Pak Bu. Gak enak. Urip lho suwe-suwe mblenger. Enggak, apa mana kena masalah, utangi akeh, tambah masalah, jangan pilpres saya kayak gini masalah wakil. Ya, Bapak Ibu sekalian, wes, tak kayak waktu kon, ila yaumi waqtil maklum, sampai waktu yang hari kiamat. Nah, iblis akhirnya muni ngeten lho. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Kalau begitu ya Allah, demi kekuasaan engkau, iblis beriman enggak? Beriman, mengakui Allah kuasa kok. Demi kekuasaan engkau, mengakui Allah kuasa. Nanti, cuma iblis enggak Islam, enggak manut. Dikongkon sujud, enggak gelem. Tapi iman iblis. Ya Allah, demi kekuasaanmu, saya akan menyesatkan mereka. Mereka ini termasuk sing ngaji niki, Pak. Termasuk sing kayak ceramah niki, podo. Ajmain semuanya akan saya sesatkan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlis saya tidak sanggup. Lah iblis di sini kalimat iblis Pak Bu, itu kalau dijabarkan di tafsirnya Ibnu Katsir. Kalimat iblis itu dari bahasa ablasa, artinya orang yang putus asa karena didok oleh Allah, laknat sampai hari kiamat dan masuk neraka. Ngerti Pak Bu? Makanya iblis itu gak seneng ambek wong ngaji ngene. Kula diwancam terus ngeten iki. Ditenono kok yo ngoten. Lah panjenengan main kok diancam pisan, jare ngrungokno. Ngertos ya? Gak apa-apa. Iblis musuhmu. Terus ya Allah, iblis musuhmu. Kan ada kalimatnya tadi. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia iblis itu bagi kamu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Pak Bu, Bu, saking pinternya iblis Pak Bu, walaupun dikatakan musuh. Berarti kula panjenengan saya ambek iblis musuh enggak?
Musuh kan? Wis jelas. Panjenengan ngakoni lek iblis iku musuh. Temen nggih? Mulai teko omah dadak ngomong sing ceramah iku wis tuwek. Sing teko ndi kok Mojokerto. Iku ngono kancane iblis. Lah jare musuh, jare iblis ngene. Gak apa-apa, muni ya kon jadi musuhku. Musuh muni ya. Tapi kon kancaku awakmu. Ngrasani kancane. Halo? Ketika kita ngrasani kancane, ngelek-ngelek kancane, musuh iku kancane iblis. Padahal muni cek tas muni iblis musuh. Hati-hati. Yaitu kenapa ayat itu disebut jin dulu baru ada yang lain. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya, Ustaz, kita semua di sini berharap agar masuk surga, Ustaz. Namun kita termasuk saya sendiri kadang-kadang juga berdoa agar Allah memanjangkan usia kita. Pertanyaan saya, Ustaz, bukankah Allah telah menuliskan usia kita di Lauh Mahfuz bahkan sebelum kita dilahirkan? Jadi apa hakikatnya doa meminta panjang umur? Nggih, ampun nggih. Saya setuju panjenengan kepingin umurnya panjang. Saya setuju. Cuma ngeten, Rasulullah itu membuat satu kriteria ngeten. Ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, siapakah di antara manusia yang khair, yang baik itu ya Rasul?" Rasul jawab gini, "Man tola umuruhu wa hasuna amaluhu." Siapa yang umurnya panjang, yang baik perbuatannya, yaitu yang paling baik, manusia yang paling baik. Terus disebutnya, nah yang manusia yang paling sarun, yang paling jelek itu ya Rasul. Rasul jawab, "Man tola umuruhu," barang siapa yang umurnya dipanjangkan, wasa'a amaluhu, sedangkan amal perbuatannya buruk. Quran sendiri mengatakan ngeten Bapak. Niki lho. Di surat 3, nggih. Di ayat 178. Nggih. Surat 3 ayat 178. Itu sebutkan ngeten. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khair li anfusihim innama numli lahum liyazdatu isma walahum adzabum muhin. Dan janganlah kamu sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Ojo ngira lek wong umure panjang lalu wonge kafir itu merasa bahwa dirinya baik. Ojo ngira. Iku ngono tak kayak umur panjang itu, sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Dan bagi mereka adab yang menghinakan. Lek dosane akeh, cara nuthuk iku cocok, Pak Bu. Tak dituthuk ngene, anjene dosamu akeh, dituthuk. Cocok. Dadi wong sing umure panjang kafir, elek. Ojo nyangka baik. Nah, terus yang kedua, ketika kita lahir, Pak Bu, itu ada kodo namanya. Ada kodo. Lah setelah urip ngeten iki, nanti ada kodar. Namanya kodar. Panjenengan kodo kodar iman ndak? Iman. Rukun iman keberapa? Keenam enggak? Loh, keenam ta? Mboten tambah sakniki. Rukun iman pancen 6. Mboten tambah nggih. Oh bener ngono nggih. Rukun iman yang keenam, iman pada kodar. Kodar itu Pak Bu artinya keputusan. Kodar itu ketentuan. Allah menentukan sesuai dengan usaha orang tersebut. Niki lho. Contoh ya, di surat 13. Nggih, di ayat 11. Kula waca sing tengah-tengah mawon ngeten.
innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat 13 ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga kaum itu merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Paham Mbak, Bu? Jadi usahanya kita berusaha baik itu baru keputusan. Dok, itu jenenge qadar. Lek arek sekolah niku ngeten. Qadar itu namanya takdir. Qadar itu namanya takdir. Takdir ialah arek sekolah niku. Takdir ialah sesuatu yang dapat diketahui setelah terjadi. Lek gurung terjadi gak iso diketahui. Wis terjadi, biar ono wong tabrak, biar mati. Takdire wisan. Paham? Ono wong roto toko klopo. Beruek gak mati, anjene ndek klopone. Ya, gak mati, Pak Bu. Takdire gak mati. Paham? Bapak Ibu sekalian, panjenengan pernah ndak dengar kalimat ngeten? Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Pernah dengar? Itu lah diterjemahkan gini. Allah mengampuni orang yang dikehendaki, Allah mengadab orang yang dikehendaki. Bukan meneng-meneng, kowe gak seneng aku mbek awakmu tak adab. Gak seneng mbek awakmu tak ampuni. Mboten ngoten, Bang. Siapa yang dikehendaki dia ampuni? Orang yang meminta ampun, usaha minta ampun. Siapa yang dikehendaki oleh Allah diadab? Orang yang menuju perilakunya kepada adab, itu yang diadab oleh Allah. Jadi Allah mengadab itu bukan seneng ambek gak seneng, boten, ada usaha. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kepingin umur kita panjang, nggih, kalau kepingin umur kita panjang, ayo berbuat baik, nanti panjang, Pak. Rasulullah itu umurnya berapa? 63 kan? Tapi sampai saiki Rasulullah dibicarakan. Apa yang dilakukan Rasulullah dilakukan oleh semua orang di dunia ini. Panjang umurnya Rasulullah. Dikenang terus. Imam Ghazali ini Pak Bu, kitab sakmo ini Pak. Tumpuk kok nisor apa gini. Pira umure? 50. Tak tuwekan kula. 50 wis gak ono. Tapi Imam Ghazali menjadi referensi mahasiswa kitabnya Pak. Luar biasa loh. Lah kita kepingin umur panjang caranya begitu. Bukan gini, nah wis dikehendaki oleh Allah umur pendek, ya pendek umur panjang. Bukan gitu. Senajan misalkan dikek umur pendek, kalau perbuatannya baik, panjang enggak? Panjang. Kayak Imam Ghazali loh. Begitu caranya. Kita menuju kepada yang disenangi tadi, harapan kita umur panjang. Nah, kita lihat umur panjang, nemen tambah gak enak loh, Bu. Ya jajal zaman dike umur 100 lawing no. Pasti sambati bondino, kapan aku mati? Kapan aku mati? Soalnya wis remuk Pak Bu. Wong gurung 70 linu wis kok dengkul sampai driji lho Bu. Lek salat ngono mudun klatak. Ya, munggah kletik ngono Pak Bu. Ayo jajal umur sakmene. Sampeyan nek tangi dari tidur. Mari tangi ini, sampean mencolot. Tangi terus mencolot, sikile keri Pak Bu. Sing kene merono, tapi sikile keri. Wong wis tuwek rene. Ngoten nggih. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Monggo. Saya cukup atau satu lagi saja yang dari perempuan. Oh maaf, satu lagi saja dari jamaah perempuan. Monggo. Oh, niku, wet. Ibu niku. Oke, sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, ngeten. Cara menghindari ghibah. Oh, ngeten. Ngeten. Ngeten, Pak Bu. Ada Quran surat 4, surat An-Nisa. Di ayat 140 itu disebutkan begini. Nggih. Wa qad nazala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahzi'u biha za'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairihi. Saya terjemahkan gitu nggih. Kalau ada orang, ya secara bebas ini, ada orang yang menjelek-jelekan agama. Orang hibah itu termasuk menjelekkan agama ya? Ya. Orang yang berbuat buruk terhadap agama. Lalu apabila kamu mendengar ayat Allah diingkari, diolok-olokkan oleh orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka. Quran itu. Kapan? Sampai kapan? Sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau gak memasuki pembicaraan yang lain, jangan duduk di situ, nyingkiri mawon. Kalau bisa mempengaruhi mereka supaya pembicaraannya dialihkan, itu yang baik. Bapak Ibu sekalian, iki lak dicatur ambek wong liya, titik. Prosentasenya sedikit. Duduk-duduk dengan orang lain menghibah itu sedikit. Sing paling akeh itu duduk suami istri, Pak. Halo. Jejer ngene amben ngomongno tanggane. Kate turu lho padahal itu. Ya. Waktu duduk di ruangan tamu ambek mangan kerupuk opel ngomongno dulure. Ngomongno anake dhewe diomong. Dielek-elek. Ada enggak? Lho ya. Anake satu greget masalah anak ya. Enggak oleh itu, Pak Bu. Jadi bagaimana skala sikap kita suami istri? Ngeten lho. Lek kepethuk bojo nang omah iku. Ya. Enggak usah banyak ngomong. Lek ana ngomong kok kira-kira diheeh ya. Heeh. Heeh. Jangan diiyakan, jangan ditambah-tambahi, Pak Bu. Kita namanya menghibah nanti. Golek bojo iku gak dituruti omongi ya gak enak ya. Gak enak kok dituruti kena gibah Pak iki. Kok misalkan maaf ya, sing wedok ngomong udah kadek. Sing lanang, ojo ngomong gua. Meneh gak diwawu. Meneh gak digorengno sego, gak diapa-apa. Wis dibarno, mangan-mangan karepmu kon. Oleh niku wae. Ya apa skala sikape? Ya apa ngono? Oleh ono kalimat ngono diselewerno srit. Aku malu kate tuku gobis gak sido cek ilang kalimat niku Pak. Cek ilang kalimat ini. Nah, membuat segitu itu yang sulit, menghindar dari itu. Makanya Rasulullah mengatakan ngeten. Sebaik-baik manusia itu ya adalah orang yang bisa mencegah perbuatan atau pembicaraan yang tidak berguna. Bahasa Arabnya ngeten, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik Islamnya seseorang itu ialah orang yang bisa mencegah atau meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Kira-kira gak berguna, gak usah diterusno. Kira-kira wah gak berguna ini. Ojo diterusno, Pak. Kalau diterusno, bismillah. Kuwatir gap no rumah tangga. Ngoten lho Pak Bu. Sak paham Bu? Nggih, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf saya tidak bisa memberikan yang lebih banyak pada panjenengan. Insya Allah kalau ada waktu dan gelombang yang sama akan bertemu lagi. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, sehat walafiat. Amal perbuatannya kita menjadi amalan yang membawa kita husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini tausiah dari Ustaz, sangat mendalam sekali. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa kita jalankan, kita istiqomah. Selanjutnya kami persilakan dari Ketua Dewan Kota Probolinggo untuk memberikan sambutan. Monggo Ustaz Bagja, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Abdul Wahid, Magister Manajemen Pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Katsir Mojokerto, Bapak Haji Sari, Bapak Bayu selaku manajemen di PT Rantai Jaya, Ketua Takmir Masjid Baitul Mustaqim, Pak Andri Purwanto beserta segenap pengurus Masjid Baitul Mustaqim, rekan-rekan pengurus Dewan Dakwah, Muslimat Dewan Dakwah, Pemuda Dewan Dakwah, dan seluruh jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam gerakan sholat subuh berjamaah yang usianya sudah hampir 5 tahun. Nah, ini subhanallah ya, tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah semangat mencari ilmu sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz. Luar biasa, kebiasaan yang jarang kita bicarakan tapi menyentuh. Karena itu saya berharap apa yang disampaikan beliau, ya, syariat yang beliau sampaikan baik mengenai kebiasaan-kebiasaan tiap hari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, gerakan sholat subuh berjamaah insya Allah pada bulan Februari insya Allah yang akan hadir adalah Ustadz Dr. Husnul Fatoni, MAG. Beliau adalah dosen agama Islam di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Insya Allah dulu pernah datang, ya. Dan insya Allah nanti pada bulan Ramadan kita tidak libur, tapi terus akan ngaji. Sebenarnya ngaji itu kan nggak ada liburnya kecuali mati, gitu saja. Ngaji itu ada yang ngomong Ramadan ngaji, Pak. Loh, Ramadan itu tambah banyak, ya. Apalagi di bulan Rajab seperti ini. Di bulan Rajab ini kan pahalanya dilipat gandakan. Yang ngaji dilipat gandakan, yang ngantuk juga dapat, ya. Tapi sedikit. Tapi lebih sedikit lagi yang tidur. Tapi kelihatan tadi nggak ada yang tidur, nggak ada yang ngantuk, ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, ini titipan dari KPZ, ya, Bendara Dewan Dakwah, rekapitulasi keuangan Dewan Dakwah 2023. Saldo awal 7.298.850. Jadi penerimaan infak itu ada dari infak kaleng, infak kajian subuh berjamaah, infak dari sumber lain, penggalangan dana kemanusiaan Palestina. Jadi kalau di total itu infak kaleng saja itu 68 juta sekian, ya. Kemudian infak bulanan subuh kayak gini 28 juta sekian. Infak dari sumber lain 38.780.000 sekian. Penggalangan dana kemanusiaan kemarin kita dapat 19.075.000. Jadi total infak 149.894.300 rupiah. Pengeluaran selama setahun itu
150.734.725 saldo akhir tahun 6.458.425.000. Sebenarnya perlu di print kemudian dibagi-bagi, nggak usah saya sampaikan, tapi karena bendahara kepingin supaya saya dapat pahala, suruh nyampaikan ya. Bapak Ibu, ini belum bantuan tiap bulan dari jamaah Masjid Baitul Mustaqim yang berupa telur. Itu per bulannya 2.500.000. Kalikan setahun, kalikan 10 bulan saja sudah 25 juta. Oh, banyak sekali daripada banyak sekali, nggak usah mari wis iman-iman. Nah, tambah itu jadi bukan jadi setan, itu jadi iblis nanti. Makanya bersyukur kepada Allah SWT ya. Jadi bantuan dari jamaah Masjid Baitul Mustaqim ini cukup banyak. Dan bergembiralah panjenengan yang telah membeli telurnya diberikan orang lain. Gitu ya. Jangan pikirannya kemana-mana ya. Telur sungguhan ini diberikan kepada orang lain. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi nggak terasa setahun itu pengajian kayak gini menghabiskan duit 150 jutaan. Ya. Kalau dibandingkan dengan pahala akhirat nggak ada apa-apanya, sedikit itu. Nggak terasa, kami cuma ngumpulkan itu uang panjenengan. Kami distribusikan kembali kepada panjenengan semuanya. Hari ini seperti bulan-bulan yang lalu, sudah setahun ini ya, setelah ini kita kasih makan bersama. Tolong dimakan di masjid ini, tidak apa-apa ya. Jangan kesusu pulang. Paling pulang ngerasani orang lagi. Ya. Makan aja di sini bareng-bareng sambil ngerasani orang. Nggak boleh ya, tambah parah itu. Biasanya kalau apalagi waktunya pilpres kayak gini ya, pilpres, pilek gitu sambil makan ngerasani orang, dosa, nggak dapat apa-apa nanti ya. Ngerasani yang baik-baik saja. Mudah-mudahan jamaah yang hadir ini, saya lihat ada yang jadi caleg, mudah-mudahan jadi. Nah itu bagus itu Ustaz ya. Kan saya lihat ada banyak yang calon legislatif. Kita doakan mudah-mudahan jadi, kabul kajate gitu loh ya. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi tolong nanti setelah makan, setelah sholat syuruk, makan bersama, jangan sekali-kali ngerasani orang, kecuali nanti di rumah, jangan ya. Setelah itu ngambil bingkisan yang berupa sayur mayur. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter Imami dengan Pak Didi ini, nyuntik Pak Didi Pak ini, yang ngambil sayur mayur dari Malang. Nggak main-main ini, dari Malang jauh Pak. Jadi Masya Allah ya, mudah-mudahan semuanya berkah. Terima kasih banyak atas kontribusi panjenengan, baik dari Masjid Baitul Mustaqim, dari Vion Collection maupun dari Subah dan yang sebagainya. Mudah-mudahan support ini yang terus-menerus panjenengan berikan untuk kegiatan dakwah di Probolinggo. Mohon maaf yang tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sholat subuh, Pak Ustaz untuk memimpin doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran wa hamdan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wa amsalih. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz
ya Jabbar ya Mutakabbir. Rabbana fili wa li walidayya warhamhuma kama yasirun. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana wa hasin maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbana ja'alna jam'an marhuma. Inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa waladan shalihan yad'u lahu wa rizqan wasi'an ila ta'budu lana sabili innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi rangkaian yang sudah kita laksanakan kajian pada subuh. Kami dari Panitia dan Kota Probolinggo mengucapkan terima kasih atas supportnya dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.